Selamat pagi, siang, sore, serta malam. Pada kesempatan kali ini, saya beserta teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi, yaitu kami mengembangkan objek wisata Kota Lawangsewu. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Dandi Chandra Octaviano dengan NPM 2007 10670. Selanjutnya saya Satria Bagus Yudatama dengan NPM 2007 10709. Kemudian ada saya, Reza Ahmad Setiadi dengan NPM 2710671. Nah, pertama-tama akan saya perkenalkan terlebih dahulu apa itu Lawangsewu. Lawangsewu merupakan gedung tua atau landmark di Kota Semarang yang sangat terkenal yang sudah menjadi ciri khas dari Kota Semarang. Gedung Lawangsewu ini terletak pada pusat Kota Semarang, dekat dengan Tugu Muda, dan pada awalnya Gedung Lawangsewu ini digunakan sebagai tempat untuk kantor kereta api swasta yang dimiliki oleh Belanda. Nah, bisa dilihat pada gambar bahwa itu adalah tampak depan dari Gedung Lawangsewu dan di bawahnya adalah gambar map di mana Lawangsewu itu berada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan penting pada Lawangsewu ini. Terdapat dua permasalahan. Yang pertama adalah masih banyak orang yang menganggap bahwa Gedung Lawangsewu ini adalah gedung tempat horor, seram seperti itu. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena banyak dari Gedung Lawangsewu ini seperti pada masa lalunya di mana para tahanan disiksa pada gedung tersebut. Maka akibatnya adalah banyak orang yang enggan mengunjungi Lawangsewu ini karena merasa takut akan hal tersebut. Maka dari itu, kami ingin mengembangkan hal tersebut serta meminimalisir horor tersebut sehingga Lawangsewu tidak menjadi seram lagi. Lalu yang kedua adalah sunyinya lingkungan dari Lawangsewu. Maksud sunyi dari lingkungan ini adalah masih banyak tempat-tempat dari Lawangsewu yang kurang dimanfaatkan dengan baik. Seperti pada contoh gambar di kanan bahwa terdapat lingkungan-lingkungan Lawangsewu. Gambar pertama tampak dari depan bahwa lingkungannya kurang dimanfaatkan dengan baik. Gambar kedua juga sama, yaitu tampilan belakang dari Gedung Lawangsewu juga masih kosong, sehingga kami akan mengembangkan hal tersebut. Nah, dari dua permasalahan tadi di atas, dapat 4 potensi yang bisa dikembangkan. Yang pertama adalah ruangan terlalu kosong dan tempat banyak yang kurang dimanfaatkan. Maksudnya adalah seperti yang dikatakan tadi bahwa masih banyak tempat-tempat yang belum dimanfaatkan dengan baik. Lalu yang kedua adalah masih banyak lahan yang kosong. Di luar gedungmu juga sama, masih banyak lahan-lahan yang kosong dan belum dimanfaatkan dengan baik. Yang ketiga, kurangnya hiburan bagi para wisatawan. Karena dua hal itulah banyak wisatawan yang memberikan rating buruk tentang Lawangsewu ini karena tidak ada hiburan apa-apa di sana. Lalu yang keempat, kurangnya keamanan di lokasi Lawangsewu. Maksudnya adalah masih banyak oknum-oknum atau orang-orang yang bermain nakal dengan mencoret-coret tembok atau merusak properti di Gedung Lawangsewu ini. Nah, selanjutnya akan saya perlihatkan gambar-gambar di Lawangsewu yang menunjukkan bahwa masih banyak tempat-tempat atau spot-spot Lawangsewu yang belum dimanfaatkan dengan baik. Seperti pada gambar 1 dan 2, lalu gambar 3, 4, dan 5, di mana lorong yang masih kosong, tidak ada diisi apa-apa. Nah, maka dari itu, kami ingin mengembangkan hal tersebut dengan mengisi hal-hal yang bisa bermanfaat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang target. Yang pertama ada sosial budaya, kedua keamanan dan kenyamanan, tiga ekonomi dan lingkungan. Untuk sosial budaya, kita bisa memanfaatkan ruangan yang kosong sebagai tempat untuk menyediakan informasi. Yang kedua, kita bisa memperkenalkan budaya Kota Semarang dan menghibur para pengunjung. Untuk keamanan dan kenyamanan, kita bisa menambahkan pengamanan 24 jam CCTV yang dapat mengawasi tempat tertentu pada Lawangsewu ini. Yang ketiga, ekonomi dan lingkungan. Kita bisa menambahkan pilihan pada food court yang lebih banyak serta ada tempat untuk menjual berbagai souvenir yang ada di Lawangsewu ini.
Untuk selanjutnya, rencana perubahan. Yang pertama, menambahkan CCTV pada area tertentu yang sekiranya dapat menjangkau area luas sehingga mengurangi pengeluaran saat membeli CCTV tersebut. Kita bisa menambahkan beberapa CCTV yang ada di Lawang Sewu ini, mengingat besarnya tempat pada Lawang Sewu ini, mungkin CCTV bisa dibeli beberapa, tapi dengan vision yang luas sehingga dapat mencakup beberapa jangkauan yang ada di Lawang Sewu ini. Terus menambahkan food court di dalam museum sehingga pengunjung dapat menikmati makanan di dalam museum. Food court di sini juga bisa digunakan sebagai tempat beristirahat saat pengunjung mengelilingi museum ini. Yang ketiga, menambahkan speaker yang digunakan untuk memberi informasi sekitar bangunan Lawang Sewu ini. Mengingat beberapa museum yang ada di Indonesia dan di luar Indonesia telah diadakannya speaker untuk menambahkan informasi. Di sini kita juga bisa menambahkan speaker pada Lawang Sewu ini juga. Terus mengisi sisi-sisi dinding yang kosong dengan gambar atau informasi sejarah Lawang Sewu. Besarnya ruangan pada Museum Lawang Sewu ini, kita juga bisa mengisi dinding-dinding yang kosong. Selanjutnya, merubah tata kelola yang profesional pada lantai 2 di bagian depan karena view yang bagus tapi malah ditutup. Selanjutnya, menambahkan hiburan beberapa pertunjukan budaya yang bertujuan untuk menghibur para pengunjung dan memperkenalkan budaya Kota Semarang untuk menghibur para pengunjung. Berikut desain dan tata letak indoor. Seperti yang tadi saya jelaskan, kita bisa menambahkan beberapa hiasan dinding yang merupakan informasi penting dari sejarah Lawang Sewu ini, seperti pada gambar berikut ini. Next. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang desain dan tata letak bagian outdoor. Next. Nah, ini merupakan salah satu gambaran perancangan yang telah kami buat, yang dimana titik berwarna merah merupakan posisi dari tempat sampah yang kami sediakan. Di sini jumlah dan posisinya sudah kami perhitungkan agar para wisatawan dapat dengan mudah menemukan dan menjangkau tempat sampah tersebut. Yang kedua, lokasi tempat dari lampu penerangan, yang dimana pada peta tersebut kami memberikan titik berwarna biru. Nah, pada lampu penerangan ini juga sudah kami perhitungkan posisi dan jumlahnya, agar lokasi dari Lawang Sewu ini tidak terlalu silau dan dapat menambah nilai estetik dari daerah tersebut. Kemudian untuk yang berwarna hijau merupakan posisi dari tempat CCTV yang dapat membantu menjaga keamanan. Kemudian next. Nah, ini merupakan gambaran dari rancangan kami yang ada pada bagian kiri atas merupakan gambaran meja dan kursi untuk tempat food court yang kami sediakan. Kalau yang di bagian kiri bawah merupakan tempat sampah yang dapat membedakan jenis dari sampah tersebut agar tempat sampah tersebut dapat dengan mudah didaur ulang. Tempat sampah tersebut dapat membedakan beberapa jenis sampah, yakni sampah plastik, sampah kertas, dan sampah kaleng. Kemudian untuk yang di sebelah kanan merupakan gambaran dari makanan yang kami sediakan. Makanannya pun berupa makanan khas asli Semarang, yakni salah satunya ada lumpia dan lain-lain. Kemudian posisi dari food court-nya sendiri berada di tengah area Lawang Sewu. Next. Baik, selanjutnya ada gambaran dari pertunjukan budaya. Pertunjukan budaya yang kami siapkan sendiri berupa pertunjukan budaya yang bersifat outdoor, sehingga pertunjukan budaya tersebut dapat kita padukan dengan food court agar para wisatawan dapat mendapatkan hiburan tambahan, dan juga kita dapat memperkenalkan budaya Semarang kepada para wisatawan.
pertunjukan budayanya sendiri bersifat outdoor, sehingga pengunjung yang ada di dalam gedung tidak merasa terganggu. Seperti itu. Kemudian next. Untuk gambaran dari lampu penerangannya tersebut ada pada gambarnya. Kalau untuk yang di sebelah kiri merupakan gambaran dari lampu penerangan outdoor yang dimana fungsinya untuk menerangi bagian luar dari daerah Lawang Sewu. Nah, kalau untuk yang sebelah kanan berfungsi untuk menerangi di bagian indoornya atau di bagian dalam. Seperti itu. Kemudian next. Nah, ini merupakan poster yang kami buat untuk menggambarkan perancangan yang telah kami siapkan. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Dandi. Baik, kesimpulannya yang dapat kami simpulkan adalah kami ingin mengembangkan Lawang Sewu ini menjadi gedung yang mempunyai banyak pengetahuan serta budaya di dalamnya, dengan tidak menghilangkan filosofi yang ada di dalam gedung tersebut. Dan kami juga meminimalkan kesan horor di dalam gedung Lawang Sewu ini, sehingga banyak para wisatawan, banyak turis yang ingin sekali mengunjungi gedung Lawang Sewu ini karena ingin mendapatkan pengetahuan, kebudayaan, serta informasi di dalam gedung Lawang Sewu ini. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika banyak kata yang salah. Mengucapkan terima kasih.